Halo teman, jumpa lagi denganku Awang Kagunan, Rahayu. Saya di sini dengan 3 pertanyaan tersisa. Sampai hari ini belum ada pertanyaan baru, ya. Tapi ada 2 pertanyaan seputar tentang meditasi. Aku lupa kemarin Mbak atau Mas ini yang bertanya ya. Yang pertama, kenapa saat meditasi saya selalu mendengar suara-suara gaduh atau barang-barang jatuh dan lain-lain. Berarti riuh ya. Kenapa saya mendengar suara-suara itu dan siapa yang menyebabkan suara-suara itu? Itu pertanyaan yang pertama. Terus pertanyaan kedua seputar tentang meditasi. Kenapa pada saat meditasi saya selalu jadi ngantuk dan akhirnya tertidur? Besoknya coba lagi, ngantuk lagi dan tertidur lagi. Besoknya coba lagi, ngantuk lagi dan tertidur lagi. Ini pertanyaan dari 2 orang yang berbeda ya. Oke, saya jawab satu persatu semampu saya seperti biasanya. Oke. Ya karena tadi lupa, aku nggak memperhatikan Mas atau Mbak tadi yang memberikan pertanyaan. Aku juga nggak ngerti kenapa kok ada suara gaduh, ada suara barang-barang jatuh, gemerisik dan lain-lain ya. Aku nggak ngerti kondisi di sana pada saat meditasi, pada saat jenengan meditasi itu bagaimana. Tapi menurutku itu hal yang wajar. Pada saat aku meditasi di studio ya kadang-kadang ada suara apa, kalau di studio karena rumahnya di pinggir sawah ya, jadi ada banyak tikus sawah. Ada suara tikus sawah yang gelodakan gitu ya, gelodakan di atas genteng itu ya wis biasa. Terus kadang-kadang ada suara, karena di sini tuh asik banget ya, suasana desa. Ada suara jangkrik, ada suara hewan-hewan yang silih berganti. Jadi semakin malam itu suasana semakin syahdu, dan karena syahdu nggak ada kendaraan lewat, semua orang udah pada tidur. Jadi sekecil apapun suara itu jadi bisa terdengar. Jadi telinga itu jadi lebih peka apa aja, bahkan suara desir angin, desir angin, suara gesekan daun yang kena angin pun itu juga langsung gampang tertangkap oleh telinga gitu. Tapi menurutku itu nggak masalah, nggak usah dijadikan itu sebagai masalah gitu. Jadi diniatkan aja meditasi, diniatkan saja untuk mengamati nafas ya, diniatkan saja untuk fokus pada nafas kita gitu, untuk menyadari nafas kita. Menurutku sih seperti itu. Karena sebenarnya meditasi itu tidak perlu kita paksakan untuk hening pada saat itu juga, untuk pikiran itu tidak riuh pada saat itu juga. Ketika kita berusaha untuk hening, ketika kita berusaha untuk riuh, pikiran itu tidak akan langsung diam, tapi pikiran itu akan melakukan perlawanan, semakin riuh ya, dan semakin sibuk dia. Segala macam itu, segala macam gambar bisa mondar-mandir. Jadi nggak usah dipaksakan untuk hening, nggak usah dipaksakan untuk pikiran itu supaya tidak riuh. Diterima saja. Kalau kondisinya riuh, oke, diterima keriuhan itu. Kalau kondisinya tidak bisa hening, oke, diterima ketidakheningan itu. Jadi cukup diterima saja dan niatkan diri untuk bermeditasi dengan menyadari nafas, dengan fokus pada nafas. Itu aja menurutku. Terus ya dalam meditasi itu kita tidak perlu berusaha untuk tidak takut, tapi juga tidak berusaha untuk sok kendel, sok berani gitu ya. Terus kita juga tidak perlu berusaha untuk meminta sesuatu
dan tidak perlu juga berusaha untuk menolak sesuatu gitu ya. Terus apalagi ya, ketika mendengar sesuatu atau ketika melihat sesuatu atau ketika mata terpejam itu justru melihat bayangan-bayangan atau sosok-sosok atau sekelebatan atau apapun, tidak perlu bertanya dan juga tidak perlu dipertanyakan. Jadi semua proses yang terjadi diterima saja, jangan ditolak dan jangan memaksakan sesuatu, jangan meminta sesuatu atau jangan mempertanyakan sesuatu, diterima aja. Mendengar apa, oke, disadari, diterima. Melihat apa, oke, disadari, diterima. Cukup itu. Sampai nanti kita akan terbiasa, ya. Pikiran itu akan hening-hening sendiri. Makanya aku selalu bilang, meditasi itu butuh jam terbang. Meditasi itu butuh latihan. Dan meditasi itu butuh pembiasaan. Itu butuh waktu. Dan masing-masing orang itu untuk mencapai level hening itu waktunya beda-beda. Time frame-nya itu beda-beda. Sesuai dengan masing-masing kondisi psikologi juga, terus ketenangan jiwa juga, terus level spiritualnya juga, itu sangat berpengaruh. Jadi tidak bisa digebyah uyah, udah 1 kali, 2 kali, 3 kali meditasi, habis itu hening, senyap. Tidak bisa seperti itu. Jadi tergantung psikologi kita pada saat itu. Gitu ya kurang lebih, Mbak atau Mas, aku lupa. Terus kenapa saat meditasi kok jadi ngantuk, habis itu tertidur, besoknya coba lagi ngantuk lagi, tertidur lagi, dan terus begitu. Ya itu mungkin karena nyaman ya, ketika pikiran tenang, ketika badan rileks, akhirnya jadi ngantuk. Beberapa teman-teman yang datang ke studio, beberapa pasienku juga begitu. Ketika di hipnoterapi ya, ketika dibawa ke trans, jeda beberapa menit, tiba-tiba aku itu mendengar suara ngorok yang sangat keras. Gitu. Wah, tertidur dia. Ya mungkin karena tubuhnya pada saat itu membutuhkan istirahat. Karena kondisi rileks, pikiran tenang, tubuhnya rileks. Dan pada kondisi pada saat itu tubuhnya membutuhkan istirahat. Jadi semua klop, ya tertidurlah dia. Nah menurutku nggak apa-apa. Gimana caranya supaya tidak tertidur, katanya gitu. Gimana caranya supaya tidak ngantuk dan tidak tertidur? Pertanyaannya begitu. Ya udah dibiasakan diri aja. Ketika hari ini meditasi ngantuk dan tertidur, bisa jadi tubuhmu sedang lelah. Diterima aja, dinikmati aja. Besok dicoba lagi. Kalau besok masih begitu, ya udah diterima aja sampai tubuhmu siap untuk melakukan proses meditasi. Jadi intinya menurutku kita tidak perlu memaksakan sesuatu. Kita tidak perlu terburu-buru. Ya udah nikmati aja prosesnya. Ya. Nikmati aja secara alami, biar itu berproses secara alami, tidak perlu memaksakan diri. Karena apa? Bisa jadi tubuhmu secara fisik memang membutuhkan istirahat. Bisa jadi karena dengan pikiran yang tenang, tubuh yang rileks, akhirnya tubuhmu yang merasa membutuhkan istirahat itu menjadi tidur lebih cepat. Jadi semua diterima saja,
Ya, cukup disadari, diterima, dan besok dicoba lagi. Kalau besok masih sama, disadari, diterima, besok dicoba lagi, terus dicoba lagi. Karena ingat, meditasi itu butuh proses, butuh pembiasaan, ya, butuh latihan, dan butuh jam terbang. Oke, jangan patah semangat. Kok begini Bun, kok begini, kok aku begini, aku begitu. Nggak apa-apa. Tidak harus sempurna prosesnya, karena masing-masing orang itu akan diperjalankan dengan cara yang berbeda. Dinikmati saja, nggak bisa fokus, nggak apa-apa, nggak masalah. Kok aku ngantuk dan tertidur, nggak apa-apa, nggak masalah. Kok aku masih belum bisa tenang, udah meditasi bertahun-tahun kok aku masih belum bisa tenang. Ya udah, nggak apa-apa, nggak masalah. Dinikmati aja prosesnya, nanti sampai pada satu titik tujuan kalian itu akan sampai juga. Jadi yang kita butuhkan di sini adalah menerima, menyadari bahwa semua hal itu membutuhkan proses. Kita tidak perlu terburu-buru, gak perlu gesusu-gesusu, harus ini dan harus itu, tidak perlu. Nikmati aja prosesnya. Toh nanti semua orang akan sampai pada waktunya. Waktunya itu kapan? Masing-masing orang mempunyai waktu yang berbeda-beda. Oke, semoga jawabanku memuaskan kalian ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Rahayu. Dadah.